Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'da. Khana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Dalam khutbatul hajah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau selalu mengingatkan kita dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali pada kondisi sebagai seorang muslim ataupun orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup manusia, barakallahu fikum, adalah perjalanan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menceritakan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, kemudian Allah pun berkata kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Qal, kemudian pena ini pun menjawab, Rabbi wa madza aktub, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Qal, uktub maqadira kulli syai' atau kulli syai' hatta taquma as-sa'ah. Tulislah seluruh takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa takdir-takdir kita ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, kataballahu maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah menentukan takdir makhluknya itu 50.000 tahun sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. Jadi barakallahu fikum, apa yang kita lewati dan apa yang kita dapatkan dalam hidup ini, serta apa yang akan kita dapatkan nanti, sesuatu yang memang telah ditakdirkan oleh Allah. Apakah yang telah kita dapatkan itu sesuatu yang membahagiakan ataukah sesuatu yang menyengsarakan?
apakah yang akan kita dapatkan nanti sesuatu yang menyenangkan hati atau sebaliknya? Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pun mengkhabarkan bahwa dalam proses Allah menciptakan manusia di saat masih di dalam janin ataupun rahim sang ibu. Kita semua ini ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, Allah mengutus seorang malaikat untuk mencatat bagi kita 4 hal. Dicatat bagi kita rezeki kita, umur kita, amalan kita, barakallahu fikum, dan nasib kita sa'id atau saqi, celaka atau bahagia, bahagia ataukah celaka. Betul-betul lengkap nas-nas yang menyebutkan tentang takdir. Barakallahu fikum. Apa yang kita dapatkan pada hari-hari ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Hidup kita ini menjalani takdir sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan mungkin kita itu menjalani sesuatu yang bukan memang hak kita. Gak akan mungkin. Namun di sisi lain, kita diperintah untuk berusaha. I'malu, berusahalah. Dan setiap kalian itu dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi takdir kita. Setiap kita itu dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi takdir kita. Berusahalah, kata Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Sebagian orang pada hari-hari ini, pada kondisi wabah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari wabah ini dan cepat mengangkat wabah ini. Barakallahu fikum, mengeluh dengan kondisi ekonominya, dengan susah hidupnya, terbatas segala sesuatunya, dan seterusnya. Ya subhanallah, barakallahu fikum. Kita ini sebagai makhluk Allah yang memiliki kelengkapan yang luar biasa. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya hati untuk bisa berpikir. Kalau kita melihat, barakallahu fikum, tentang nas-nas yang berbicara seputar rizki, maka kita dapati bahwa yang mana seorang muslim tidak akan jauh dari rizki Allah, tidak akan jauh. Yang penting dia mau betul-betul beriman dan bertakwa, dia mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan urusannya hanya kepadanya, memohon dan berdoa hanya kepadanya, bukan kepada kemampuannya, bukan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Rizki itu sangat dikaitkan dengan iman, takwa, amalan soleh, istighfar, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar.
kita berada pada kesulitan yang luar biasa, misal, atau kita berada pada sesuatu yang sangat menegangkan, misal, maka jalan keluarnya adalah takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan rizki kepada kita dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Kaidah yang sangat barakallahu fikum maklum di sisi kita, sering sekali kita mendengarkannya. Namun barakallahu fikum pada hari-hari ini hal seperti ini harus kita ingatkan. Jangan lupa Allah yang memberikan rizki kepada kita. Banyak-banyak beristighfar. Dengan istighfar tersebut manusia akan diberi kecukupan oleh Allah. Dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dakwahnya Nabi Nuh. Apa kata beliau? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Subhanallah, barakallahu fikum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguh ia adalah zat yang maha mengampuni. Kalau kalian mau beristighfar, akan diturunkan hujan dari langit yang lebat. Kemudian apa kata Allah? Wa yumdidkum bi amwal. Akan dianugerahkan kepada kalian harta. Istighfar, barakallahu fikum. Jangan lupa. Di bulan Ramadan ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Banyak-banyak berzikir. Jauh dari kesibukan dunia. Setiap kita berusaha untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Subhanallah, ini kondisi yang luar biasa. Orang berpikirlah terus, kalau kita gak keluar rumah gimana kita makan, gimana kita mendapatkan harta. Dengan kita berdiam diri di rumah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Tidak akan. Wa yumdidkum bi amwal, kata Allah. Akan diberikan kepada kalian harta, wabanin, keturunan. Barakallahu fikum. Sehingga janganlah kita bersedih, bingung. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala sesuatunya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menggambarkan, mempermisalkan rizki kita dengan rizki binatang, burung. Kalau kita berbicara dibandingkan kita dengan burung, secara otomatis barakallahu fikum jauh. Burung itu tidak punya tangan, tidak bisa bekerja. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian itu mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana ia telah memberikan rizki kepada burung. Taghdu himasa wa taruhu bitana. Burung terbang di pagi hari pada kondisi lapar, kosong, barakallahu fikum, perutnya, dan pulang pada kondisi apa? Kenyang. Gak pernah dengar kan kalian? Kita gak pernah dengar sekumpulan binatang ataupun sekumpulan burung mati kelaparan, gak ada. Padahal burung gak bisa kerja, gak punya tangan, gak bisa berpikir. Barakallahu fikum.
Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada kita semua. Janji yang Ia nyatakan dalam Al-Quran dan janji yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabda-sabdanya. Kalau kita mau beriman, kalau kita mau bertakwa, barakallahu fikum, pasti akan tetap ada jalan keluarnya. Burung saja pada kondisi seperti itu dia bisa mendapatkan rezekinya. Kita mungkin berpikir barakallahu fikum, kondisi kita ini bisa dikatakan kondisi yang sulit, jauh, susah, jauh dari sebab mendapatkan rezeki, susah untuk melakukan usaha dan segala macamnya. Subhanallah, barakallahu fikum. Kalau berpikir seperti itu, cobalah malu sama cecak. Cecak, barakallahu fikum, dia hidup di dinding, merayap, tapi apa makanannya? Binatang terbang. Binatang terbang yang dimakan oleh cicak, nyamuk, serangga-serangga kecil yang terbang, barakallahu fikum. Subhanallah, kalau kita mau berpikir, di mana posisi cicak, di mana posisi makanannya? Tetapi luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala di saat menganugerahkan rizki kepada makhluknya, lengkap. Kalau kita mengeluh barakallahu fikum, barakallahu fikunna, coba kita lihat makhluk-makhluk Allah yang lemah. Di sana kita bisa mengambil pelajaran. Hidup yang kita jalani ini barakallahu fikum adalah sebuah waktu di mana kita diperintah oleh Allah untuk mengambil bekal untuk hidup yang langgeng, yang abadi, yaitu kehidupan di hari akhir nanti. Sehingga janganlah kita terlalu terobsesi dengan kehidupan dunia. Di saat kita mendapatkan harta kita lupa, di saat kita kesulitan harta kita jauh dari agama. Jangan, barakallahu fikum. Mendekatlah. Wabah yang menimpa ini adalah salah satu, wallahu a'lam bissawab, salah satu cara bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia dengan kematian. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, aghfiru, banyak-banyaklah kalian. Ngapain barakallahu fikum? Dzikra hadzimil ladzat, mengingat-ingat apa yang akan menghancurkan kenikmatan ini, yang memisahkan kita dengan kenikmatan dunia ini. Banyak-banyaklah untuk mengingatnya, kata Rasulullah SAW. Sehingga di saat wabah menimpa kita ini, jangan selalu yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mempertahankan hidup. Bukan. Tapi bagaimana kita mempersiapkan untuk hari esok setelah kita meninggal. Kita tidak tahu apakah di sebelah kita ini telah tertimpa wabah tersebut sehingga mengenai kita juga. Dan kita juga tidak tahu akan sampai kapan dan seperti apa kondisi esok. Banyak-banyaklah mengingat kematian, barakallahu fikum. Di bulan Ramadan yang kita semua tahu keutamaannya, Allah memberikan kesempatan kepada kita 1 bulan penuh tidak ada acara keluar-keluar, mengurangi kegiatan di luar. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Diberi kesempatan, monggo baca Quran, monggo beristighfar, silahkan lakukan amalan-amalan tadi.
Ternyata setelah diberi waktu oleh Allah kita masih lalai. Belum 1 juz pun kita baca. Kurang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak mengambil ibrah dari musibah ini. Kita tidak mengambil pelajaran dari apa yang Allah timpakan kepada kita ini. Akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-maut, kematian, hal yang kita semua pahami, pasti akan datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nafs, yang memiliki jiwa, yang memiliki ruh, pasti akan merasakan al-maut, kematian. Bahkan kata Allah, walaupun kalian berada di tempat yang paling aman, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, wahai kaum muslimin, sungguh kematian itu pasti akan datang kepada kita. Walaupun kita di balik benteng yang sangat kokoh, walaupun kita berada di tempat yang sangat aman, kita berusaha semaksimal mungkin menjaga kesehatan kita, melengkapi fasilitas hidup kita supaya lebih steril, supaya lebih aman, supaya lebih nyaman. Kalau memang sudah menjadi ajal kita, kalau memang sudah menjadi takdir kita untuk mati, pasti akan mati. Pasti akan mati. Barakallahu fikum. Sehingga banyak-banyaklah berupaya untuk lebih serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, tilawatul Quran, salat sunnah, ataupun yang lainnya. Diamnya kita di rumah, barakallahu fikum, subhanallah, kalau kita renungi, ternyata mendatangkan pahala yang sangat besar. Kita ketika bergaul dengan orang, lebih seringnya akan terjatuh pada dosa. Al-adza, gangguan yang kita timpakan kepada saudara kita. Rasulullah SAW menyatakan bahwa di saat kita menahan diri untuk tidak mengganggu saudara kita, maka itulah sedekah yang kita sedekahkan untuk diri kita. Hari-hari ini saya tidak mau keluarlah, mengurangi dosa. Subhanallah, barakallahu fikum, pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini, yang pastinya barakallahu fikum, di saat kita berupaya secara maksimal, maka insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas apa yang kita lakukan jauh dari apa yang kita perkirakan. Pada masa-masa ataupun pada hari-hari ini, kita dapati banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka terdampak dari sisi ekonomi. Maka
saya himbau kepada yang memiliki kemampuan untuk punya perhatian lebih terhadap saudara-saudara antum. Ingatlah, Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam pernah menyatakan, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Wa man faraja an muslim kurbatan min kurabid dunya, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Sebuah hadis yang memotivasi kita untuk tidak sayang mengeluarkan harta untuk bersedekah. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesulitan dia di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Kita betul-betul tidak tahu apakah kondisi esok itu jauh lebih baik dari sekarang ataukah jauh lebih buruk. Kita nggak tahu sama sekali ini. Berbicara grafik tentang wabah ini setiap hari terus naik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkatnya. Dan waliyatubillah, kalau kondisi kita ini semakin hari semakin parah, coba kita lihat bercermin dari negara-negara yang ada. Cina yang pertama kali muncul, kemudian negara-negara lain, Italia, Amerika. Subhanallah, barakallahu fikum. Bisa kita lihat beritanya bagaimana mengerikannya. Artinya, kalau kita sekarang eman dengan harta kita, kita berpikir udahlah saya tahan harta saya. Qadarullah 1 bulan ke depan meninggal. Enggak ada manfaatnya harta tersebut. Apa yang kita miliki sekarang bisa kita cari esok. Dan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala pun juga mengingatkan kita, sedekah itu tidak akan merugikan kita. Tidak akan merugikan kita. Daripada kita tahan kemudian barakallahu fikum, setelah itu tidak ada manfaatnya bagi kita, lebih baik kita sedekahkan. Sungguh banyak dari saudara-saudara kita yang mereka itu butuh bantuan, butuh uluran tangan kita. Walaupun sedikit yang kita miliki kita berikan kepada saudara kita, itu sangat bermanfaat. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau kita membantu saudara kita yang sedang kesulitan, kita pun akan dibantu kesulitannya nanti di hari akhir. Hari yang mana sudah tidak ada orang yang bisa menolong kita. Dan telah dinyatakan pula barakallahu fikum, Allah fi auni al-'abdi, maka al-'abdu fi auni akhi. Allah akan terus melindungi seorang hamba selama hamba tadi mau melindungi saudaranya, mau membantu saudaranya, mau memudahkan urusannya. Pada kondisi seperti ini barakallahu fikum, banyak-banyaklah mengingat kematian. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Dengan kita mengingat kematian, kita akan memiliki semangat yang besar untuk beribadah kepada Allah, memiliki semangat yang besar untuk mendapatkan kebahagiaan hari akhir, dan hilang rasa cinta kita yang berlebih
dengan dunia ini. Khonafidin wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap jiwa tidak akan tahu apa yang akan ia dapatkan esok. Kita ini enggak tahu kita besok akan dapat apa. Dan kita pun juga tidak tahu di mana atau kapan kita akan meninggal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sia-siakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Apa yang kita mampu, kesempatan apa yang telah Allah berikan kepada kita, jangan kita lalaikan. Bersemangat untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ingat, setelah kita meninggal ini cuma ada dua kondisi. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di hari akhir itu ada azab yang sangat pedih serta ampunan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang akan kita dapatkan tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan Allah pun mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini, barakallahu fikum, kecuali kenikmatan yang menipu, yang melalaikan kita dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melalaikan kita dari mengerjakan ketaatan kepadanya. Ingat, adanya kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtal jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka semua beribadah kepadaku. Barakallahu fikum. Mungkin ini kalimat yang pendek yang bisa ana sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua dalam surganya, memaafkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahu minkum, mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi